Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adenia Wirasti dengan NIM FIP 02240001. Nah, saya berasal dari program studi pendidikan matematika semester 3. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang determinan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah aljabar linear yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Husna SPD MPD. Nah, setelah dengan perkenalan ini, mari kita membahas tentang materi determinan. Di sini definisi suatu determinan dalam aljabar linear yaitu determinan diartikan sebagai nilai skalar yang dihasilkan fungsi dari entry-entry suatu matriks. Entry-entry tersebut yaitu selisih antara perkalian entry-entry pada diagonal utama dengan perkalian entry-entry pada diagonal sekunder. Nah, yang pertama itu kita menentukan determinan suatu matriks berordo n dikali n. Determinan matriks berordo 2 dikali 2. Nah, di sini contohnya matriks A sama dengan berordo 2 kali 2, AB dan CD. Nah, maka determinan dari matriks A yaitu AD dikurang BC. Untuk matriks berordo 3 kali 3, maka N-nya itu 3. Sehingga anggotanya yaitu 1, 2, 3. Maka permutasinya P3 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, jadi permutasinya itu ada 6. Apa-apa saja permutasinya yang ada 6, yaitu 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Yang kedua, menentukan inversi dari permutasi. Nah, suatu inversi terjadi jika dalam suatu permutasi tercatat bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil, itu disebut juga dengan satu inversi. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 inversinya itu 0. Karena tidak ada bilangan yang lebih besar mendahului yang lebih kecil. Yang paling besar di sini kan hanya 6. Berarti tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului yang lebih kecil. Contoh yang kedua itu 1, 3, dan 2. Inversinya 1. Karena 1 tidak mendahului 3 itu 0. Karena 1 itu lebih kecil dari 3. Lalu 1 tidak mendahului 2 itu inversinya 0. Karena 1 juga lebih kecil dari 2. Dan 3 mendahului 2. Inversinya itu 1. Karena 3 lebih besar dari 2. Nah, di sini contohnya lagi permutasi 1, 2, 3 banyaknya inversi itu 0. Nah, sudah dijelaskan di sini karena tidak ada bilangan besar yang mendahului bilangan kecil. Yang kedua, 1, 3, 2. Banyak inversinya itu 1. Karena 1 tidak mendahului 3 itu inversinya 0. 1 tidak mendahului 2 itu inversinya 0. Karena 1 itu lebih kecil dari 3. Nah, jika permutasi yang 2, 1, 3 itu banyak inversinya 1. Nah, di sini penjelasannya 2 mendahului 1 itu inversinya 1 karena 2 lebih besar dari 1. Kemudian 2 mendahului 3 itu inversinya 0 karena 2 lebih kecil daripada 3. Jadi banyak inversi dari 2, 1, 3 itu hanya 1. Begitu juga seterusnya. Intinya, angka yang lebih besar itu mendahului angka yang lebih kecil, itu dinamakan dengan satu inversi.
Yang ketiga, menentukan permutasi genap dan ganjil. Permutasi genap itu permutasi yang banyak inversi genapnya. Sedangkan permutasi ganjil, permutasi yang banyak inversinya yang ganjil. Contohnya, permutasi dari 1, 2, 3 itu banyak inversinya 0. Nah, itu termasuk genap. 1 itu ganjil, 2 itu genap, dan 3 itu ganjil. Cara yang keempat yaitu menentukan hasil kali elementer dengan permutasi. Perkalian elementer dari A, N dikali N, ialah hasil kali N elemen dari A yang tidak sebaris dan tidak sekolom. Nah, ini sebagai contoh, permutasi dari 1, 2, 3, hasil kali elementernya yaitu A1 dikali dengan 1, A2 dikali dengan 2, dan A3 dikali dengan 3. Klasifikasinya genap dengan tandanya itu positif. Nah, yang kedua, permutasi 1, 3, 2, hasil kali elementernya A1 dikali 1, A2 dikali 3, A3 dikali 2. Jadi setiap ujungnya itu dikalikan dengan permutasinya. Nah, klasifikasinya itu ganjil. Hasil kali elementernya bertanda negatif. Jadi genap itu positif dan ganjil itu negatif. Untuk mengetahui hasil kali elementernya itu, setiap A1 dikalikan dengan angka yang pertama dari permutasi. Misalkan yang ketiga tadi itu A1 dikali dengan 2, kemudian A2 dikali dengan 1, A3 dikalikan dengan 3. Nah, terlihat di situ A1 dikalikan dengan angka yang pertama yaitu 2, A2 dikalikan dengan 1 angka yang kedua, A3 dikalikan dengan 3 yaitu angka yang ketiga. Nah, di sini klasifikasinya itu ganjil hingga tandanya itu negatif. Sampai seterusnya hingga permutasinya itu habis. Sehingga untuk menentukan determinan matriks berordo 3x3, jika A matriks berordo 3x3, maka determinan A itu diperolehlah A11 dikali dengan A22 dikali dengan A33 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 dikali A21 dikali A33 ditambah A12 A23 dikali A31 dikurang A13 dikali A22 A31 ditambah A13 A21 dan A32. Nah, contohnya di sini diketahui matriks A itu berordo 3x3 dengan entry-nya 5, 3, 1, 4, 6, 2, dan 10, 3, 4. Nah, dari rumus tadi, maka bisa kita tentukan determinannya. Determinan A sama dengan 5 dikali 6 dikali 4 dikurang 5 dikali 2 dikali 3 dikurang 3 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 dikali 10 dikurang 1 dikali 6 dikali 10 ditambah 1 dikali 4 dikali 3. Nah, dari hasil itu, hasil perkalian penjumlahan dan pengurangan, hasilnya kita dapatlah 38 dari matriks A. Kita masuk menentukan determinan dengan jembatan keledai. Nah, determinan yang ini khususnya untuk matriks yang berordo 2x2 dan 3x2. Nah, seperti di samping itu, matriks A dengan berordo 2x2 dengan entry A11, A12, A21, dan A22. Kemudian, terlihatlah seperti panah. Panah yang pertama itu A11 dikali dengan A22. A12 berpanahan dengan A21. Nah,
Yang pertama, determinan 3 kali 3. Ini yang A, yaitu sudah kita lihat matriks berordo 3 kali 3. Nah, yang garis merah ini menandakan tandanya itu positif. Dan yang garis hijau itu negatif. Nah, dari matriks tersebut kita dapatlah rumus determinannya, yaitu A11 dikali A12 dikali A33, lalu ditambah. Setiap garis merah itu ditambah, dan kemudian setiap garis hijaunya itu dikurang. Nah, didapatlah rumus determinannya. Nah, yang A tadi, kolom pertama dan kolom kedua itu berada di sebelah kanan. Nah, yang B ini, kolom kedua dan kolom ketiga berada di sebelah kiri. Jadi, yang menandakan positif itu adalah A12, A23, A31. Kemudian yang negatif itu adalah A11, A23, dan A32. Nah, didapatlah determinannya A12, A23, A31, kemudian ditambah dengan A13, A21, A32. Semuanya harus ditambah dulu baru dikurang. Seperti yang sudah dituliskan, determinan A dengan kolom 2 dan 3 di kiri. Nah, tadi di A berada di sebelah kanan dan yang B berada di sebelah kiri, lalu yang C ini berada di sebelah kanan dan kiri di antara matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, yang di sebelah kanan itu kolom pertama, yang di sebelah kiri itu kolom yang ketiga. Jadi, garisnya itu mulai dari A13, A21, dan A32. Dan yang garis yang bertandakan negatif, yang merah itu positif, yang hijau itu negatif ya. Dimulai dari A12, A21, dan A33. Nah, itulah didapatlah kita rumus determinan A13 dikali A21 dikali A32, kemudian ditambah hingga seterusnya. Kemudian cara yang keempat. Nah, di sini terpisah ya dengan tanda yang positif dan tanda yang negatif. Yang pertama itu tanda positif dulu. Yang di sebelah kiri itu dengan cara menyeberang ke entry yang lainnya, yaitu A11, A22, dan A33 ditambah dengan yang sejajar kemudian menyeberang, yaitu 12, A23 nyebrang ke A31. Nah, kemudian yang sejajar lagi dengan A11, A22, A33 yaitu A21, A32, kemudian menyeberang ke A13. Nah, itu bertandakan positif. Kemudian yang negatif mulai dari A13, A22, dan A31 dikurang yang sejajar dengan entry tersebut, yaitu A12, A21 menyeberang ke entry A33. Nah, kemudian yang sejajar lagi dengan itu adalah A23, A32 menyeberang ke A11. Nah, itu bertandakan yang negatif. Nah, itulah tadi cara untuk menentukan determinan dengan ordo 3 kali 3 yang A tadi untuk kolom pertama dan keduanya di sebelah kanan, dan yang B yang B kolom kedua dan kolom ketiganya di sebelah kiri, yang C di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu kolom pertama, yang di sebelah kiri itu kolom ketiga. Dan yang D itu dengan cara menyeberang ke entry yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya.
Nah, di sini kita ketahui matriks A yaitu berordo 3 kali 3. Nah, di sini kita menggunakan cara yang pertama ya, tadi dengan kolom pertama dan kolom keduanya berada di sebelah kanan. Nah, sesuai dengan rumus yang A tadi, maka kita perolehlah determinan A-nya 5 dikali 6 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 dikali 10 ditambah 1 dikali 4 dikali 3 dikurang dengan 1 dikali 6 dikali 10 dikurang 5 dikali 2 dikali 3 dan dikurang 3 dikali 3 dikali 4. Nah, kita dapatlah hasilnya 198. Nah, kita lanjut menentukan determinan dengan cara OBE. Nah, yang pertama ini determinan untuk ordo yang 2 kali 2. Nah, di sini contoh matriks 2 kali 2 yaitu 2, 4, 1, dan 3. Nah, cara yang pertama, tukar baris pertama dengan baris kedua. Didapatlah 1, 3, 2, dan 4. Kenapa ada min 1? Karena jika ada pertukaran baris, maka ada min 1 di samping matriks tersebut. Nah, kemudian setelah ditukar, didapatlah entry-nya 1, 3, 2, dan 4. Nah, kemudian kita akan mengubah baris kedua itu untuk entry-nya 0 di kolom pertama. Itu dengan mengubah min 2 dikali dengan baris pertama ditambah dengan baris kedua. Didapatlah 1, 3, 0, dan min 2. Min satunya tetap ya. Kemudian keluarkan faktor min 2. Jadi min 1, min 2 dengan entry matriksnya 1, 3, 0, dan 1. Kenapa min 2 jadi 1? Karena tadi difaktorkan dengan min 1 supaya min 2 itu menjadi 1. Nah, didapatlah determinan M-nya. Sama dengan min 1 yang tadi difaktorkan di awal, hasil pertukaran baris, itu min 1 dikalikan dengan min 2, hasil faktor tadi, dikalikan dengan entry yang bernilai 1 itu dikalikan dengan 1 dikali 1. Nah, dapatlah hasilnya 2, determinan M dari matriks yang berordo 2 kali 2 yaitu dengan entry-nya 2, 4, 1, dan 3. Kemudian mencari determinan dengan OBE untuk ordo 3 kali 3. Nah, di sini sudah ada matriks yang berordo 3 kali 3 yaitu dengan entry 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6, dan 1. Nah, di sini kita keluarkan faktor 3. Mengapa? Karena tadi udah ditukar baris dengan baris pertama dan baris kedua, itu ada min 1, kemudian keluarkan faktor 3. Sehingga kita peroleh 1, min 2, dan 3, 0, 1, dan 5, 2, 6, dan 1. Nah, faktornya ada min 1 dan 3. Kemudian untuk mengubah 2 itu menjadi 0 dengan cara min 2 dikalikan dengan baris pertama itu karena diagonal utamanya itu 1, baris pertama, kemudian ditambah dengan baris ketiga. Didapatlah hasil 1, min 2, 3 dengan baris ketiganya itu 0, 10, dan min 5. Nah, kita akan mengubah 10 itu menjadi 0. Nah, dengan cara dikalikan min 10 dikali baris kedua, karena diagonal utamanya itu di baris kedua, dan ditambah dengan baris ketiga. Didapatlah hasilnya 0, 0, min 55. Nah, kita peroleh determinan M-nya itu min 1 dikali 3 dikali 1 dikali 1 dikali
min 5. Jika min 5 ini kita faktorkan juga untuk mendapatkan hasil 1, itu bisa, tetapi tetap kita kalikan dengan min 55. Didapatlah hasilnya 165. Nah, kita akan menentukan determinan dengan cara OBE untuk ordo 4x4. Nah, di sini sudah ada matriks yang berordo 4x4. Nah, ini min 1 dengan matriks 4x4. Nah, tadi sudah ada min 1 ini, sudah ditukar baris pertama dengan baris ketiga karena memiliki diagonal utama itu 1, entry pertama di kolom pertama. Nah, lanjut kita akan mengubah min 2 menjadi 0 dengan cara 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua diperoleh yaitu 0, 9, min 4, dan min 2. Ini baris yang kedua ya. Kemudian mengubah 4 menjadi 0, yaitu baris ketiga. Dengan cara di min 4 dikali dengan B1 ditambah B3. Didapatlah baris ketiga 0, negatif 17, 29, dan 14. Nah, kemudian kita ubah lagi 1 itu menjadi 0, yaitu min 1 dikali dengan baris pertama, yaitu baris pertama karena entry-nya diagonal utama itu di baris pertama. Nah, ditambah dengan baris keempat yang akan kita ubah. Kemudian kita akan mengubah baris kedua yaitu di 9. Kita keluarkan faktor 9. Kita dapatlah baris kedua yaitu 0, 1, negatif 4/9, negatif 2/9. Nah, kemudian kita akan mengubah baris ketiga, yaitu di negatif 17 menjadi 0. Caranya 17 dikali dengan baris kedua, karena baris kedua itu merupakan diagonal utamanya, ditambah dengan baris ketiga yang akan diubah. Didapatlah baris ketiganya 0, 0, negatif 193/9, 92/9. Nah, kemudian kita mengubah lagi baris keempat yaitu min negatif 4. Kita akan mengubahnya menjadi 0 dengan cara 4 dikalikan dengan baris kedua ditambah baris keempat. Nah, didapatlah baris keempat itu 0, 0, 29/9, 1/9. Nah, kita akan mengubah negatif 193/9 itu menjadi diagonal utama, yaitu 1 dengan cara kita mengeluarkan faktornya 193/9 itu. Nah, didapatlah dengan faktornya itu negatif 1, 9, dan negatif 193/9. Kita dapatlah baris ketiga yaitu 0, 0, 1, dan 92/193. Nah, 193. Kita ubah lagi baris keempat dengan 29/9 itu kita akan mengubahnya menjadi 0. Dengan cara min 29/9 kita kali dengan B3 atau baris ketiga karena diagonal utamanya itu di baris ketiga ditambah dengan baris keempat yang akan kita ubah. Didapatlah baris keempatnya itu 0, 0, 0, negatif 2475/1737. Nah, jika baris keempat ini kita akan jadikan diagonal utama juga bisa, tetapi akan tetap difaktorkan dan nantinya akan dikalikan dengan diagonal utama. Nah, kita dapatlah determinan M-nya yaitu min 1 dikali 9 dikali min
193/9 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali dengan 2475 per 1737. Nah, dia dapat hasilnya 4.299.075 per 15.633, sama dengan hasilnya 275. Nah, itulah hasil determinan dari matriks berordo 4x4 tadi dengan hasilnya 275. Baik, itulah penjelasan saya tentang materi determinan. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. See you the next video. Terima kasih.